Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah safiyyihi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darajim al-fatayati radam alamin ya fihim aminu ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji al-fatayati ya Rabbi asyani wa daraji at-fatayati ratan alami ya uhailal juni wal karami Allahul kafi Rabbunal kafi Allah qassadnal kafi wazzadnal kafi likulin kafi qafanal kafi Allah wa ni'mal kafi alhamdulillah ya
عليك يا ربي أشاني والدرجي أطفت يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركاتهم الله واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا بطريقتهم الله ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربي عساني والدرجي عطفت يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Yang saya hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah, bil khusus Akhina Billah Bapak Supri beserta Ibu, juga yang saya hormati segenap ibu-ibu jamaah pengajian rutin Majelis Taklim Asyifa ya, dari mulai ketua Majelis Taklim, para pengurusnya dan para jamaahnya yang saya hormati rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur, nikmat sehat, di mana nikmat tersebut kita gunakan untuk terus memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti sesudah mati. Karena kita semuanya sadar ataupun tidak disadari bahwa kita hidup di alam dunia ini bukan untuk selamanya. Cepat atau lambat, mau ataupun tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap, apabila ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita datang, maka tentu kita akan meninggalkan alam dunia ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dalam keimanan, dalam keislaman, dalam keisanan, dalam mengerjakan berbagai macam amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya nanti manakala ajal kematian datang menuntut nyawa kita, semoga kita meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, Islam, ihsan, amal soleh yang diterima oleh Allah, dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah naungan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Barang siapa yang akhir ucapannya, akhir kalamnya, yakni di saat sakaratul maut menghembuskan napasnya yang terakhir dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, kata Rasulullah, dakhalal jannah, ia akan masuk surga. Salawat terkirim salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam, baginda tercinta kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh ibadah dan akhlaknya, kekasihnya Allah, Nabi Agung, Nabi yang paling diagungkan, paling dimuliakan oleh Allah, yakni Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, mendapatkan syafaat ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Asy-Syifa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan taklim kali ini saya mohon izin untuk menyampaikan tentang rukun agama. Pembahasan tentang rukun agama saya awali dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira kalau saya nanya dulu boleh nggak Bu? Boleh benar. Kira-kira kalau saya menyampaikan pertanyaan, kira-kira mau dijawab nggak? Nah, kalau bisa dijawab itu. Kalau nggak tahu jawabannya dijawab nggak? Jawab juga dong, nggak tahu gitu. Bu, saya nanya Bu, rukun agama ada berapa Bu? Rukun agama 3. kan ada rukun iman ya, ada rukun Islam, ada rukun agama, ada rukun nikah Bu. Kalau rukun nikah kan ada 5 ya. Pertama calon mempelai laki-laki, kedua calon mempelai wanita, ketiga wali dari pihak calon mempelai wanita, keempat 2 orang sah, kelima ijab qabul deh. Itu rukun nikah. Nah yang saya tanyakan bukan rukun nikah Bu ya, karena kita udah pada nikah ya. Yang saya tanyakan bukan rukun iman, bukan rukun Islam. Yang saya tanyakan rukun agama. Barangkali di antara ibu-ibu ada yang tahu rukun agama. Kam arkanuddin, ada berapakah rukun agama? Jawabannya arkanuddin nggak tahu gitu. Rukun agama nggak tahu. Nah ini wajib tahu Bu, karena kita umat beragama. Jangan sampai kita sebagai umat yang beragama tapi kita umpamanya nggak tahu rukun agama. Baik, maka pada kali ini saya ingin membahas tentang arkanuddin, artinya rukun agama. Arkanuddin salah satu Bu. Arkanuddin utawi piro-piro rukun agama itu salah satu telu. Nah, jadi rukun agama ada berapa katanya? 3. Ono telu, ono telu, siji loro telu. Ada 3. Yang pertama Bu apa? Al-Islam. Yang pertama Islam. Yang kedua wal iman, yang kedua iman. Wal ihsan, yang ketiga ihsan. Jadi rukun agama ada 3. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Kemudian kita juga harus tahu mahwal Islam, apa itu Islam? Mahwal iman, apa itu iman? Mahwal ihsan, apa itu ihsan? Nah saya tanya lagi Bu, Islam itu apa Bu? Islam itu apa Bu? Selamat. Berarti kalau ada orang namanya selamat berarti itu Islam ya? Terus gimana kalau dia umpamanya agamanya Kristen? Selamat juga, Islam juga. Secara bahasa, secara lugos, secara etimologi, Islam bisa diartikan selamat. Diambil dari kalimat salimat yaslamu salamatan. Artinya selam. Berarti agama Islam agama yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhir. Itu secara bahasa. Nah, tapi kalau secara istilah, Islam itu ittiba'u ma ja'a bihi Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa hadzara. Islam itu adalah mengikuti
dibawa oleh Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajadina manahabihi, dan menjauhi apa yang dilarang oleh beliau, wahajaro, dan berhati-hati. Jadi kalau kita mengamalkan, melaksanakan, mengikuti seluruh ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan menjauhi larangan-larangan beliau, serta selalu bersikap hati-hati dalam segala hal, maka berarti otomatis kita dikatakan sebagai orang Islam. Tapi untuk menjadi orang Islam, tentu kita wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Ibu-ibu agamanya Islam kan ya? Nah saya nanya, sejak kapan ibu masuk Islam? Begitu berojol, udah jadi Islam itu? Oh Islam turunan. Memang ada Islam turunan di Quran? Islam turunan ada kan di Quran? Ada. Saya belum pernah menemukan satu ayat pun dalam Al-Quran yang menyatakan Islam turunan. Makanya kalau kita tanya sejak kapan kamu masuk Islam? Tentu jawabannya sejak saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena rukun Islam ada 5. Yang pertama kan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siapapun yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti dia masuk Islam. Jadi kalau kita ditanya sejak kapan kamu masuk Islam? Sejak saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau orang yang ngeyel nanya lagi, terus sejak kapan kamu mengucapkan 2 kalimat? Jawabannya gimana? Bu, pertama kali ibu mengucapkan 2 kalimat syahadat ingat enggak? Enggak ingat kan? Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, di mana, enggak ingat kan ya? Tahu-tahu udah jadi Islam aja ya? Islam turunan. Nah kalau kita ditanya sejak kapan kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, tentu jawabannya sejak saya mulai melaksanakan sholat. Karena di dalam sholat ada ucapan 2 kalimat syahadat pada waktu kita melakukan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita Islam. Jadi Islam itu adalah mengikuti ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi larangan beliau, serta selalu bersikap hati-hati dalam segala hal. Itulah pengertian Islam. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Ta'ala juga membawa ajaran, yaitu ajaran agama Islam, satu-satunya agama yang hak, yang diturunkan oleh yang maha hak. Islam itu satu-satunya agama yang benar, yang diturunkan oleh Allah yang maha benar. Nah, ini wajib kita yakini di dalam hati kita. Wajib kita yakini di dalam hati kita dengan keyakinan yang full, keyakinan yang utuh, keyakinan yang sempurna, keyakinan yang kuat, yang kokoh. Tidak bisa digoyahkan oleh apapun, bahwa hati kita yakin bahwa Islam ini satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang benar, yang diturunkan oleh Allah yang maha benar. Ini wajib kita yakini, Bu. Jangan ragu-ragu dengan Islam. Nah, dalam Al-Quran, mari kita lihat beberapa ayat yang menerangkan tentang Islam itu adalah agama yang hak. Islam itu adalah agama yang benar, agama yang diturunkan oleh Allah yang maha hak, agama yang diturunkan oleh Allah yang maha benar. Islam itu ajaran yang membawa kebenaran dan dapat menyelamatkan umat manusia di dunia dan di akhirat dari api neraka nanti di akhirat.
Pertama kita lihat Al-Quran Bu, surah 3, surah 1 surah Al-Fatihah, surah 2 surah Al-Baqarah, surah 3 apa? Imran. Ali Imran, Anisa keempat. Ali Imran. Ali, jangan Al Bu, jangan Ali Imran, tapi Ali itu keluarga, Imran itu namanya. Jadi Ali Imran keluarga Imran. Yang keempat An-Nisa, yang kelima Al-Maidah, yang keenam Al-An'am, yang ketujuh Al-A'raf, yang kedelapan Al-Anfal, yang kesembilan At-Taubah 10, Yunus 11, Hud ya. Oh hebat ya, apa lagi? Yang terakhir pasti An-Nas. Nah, dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 3 ayat 19 Allah sudah menegaskan Inna dina indallahil Islam. Kata Allah, sesungguhnya agama yang diridhoi, yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Nah, kalau Allah sudah menegaskan begini, berarti nanti di hari kiamat, di akhirat, Allah hanya akan menerima satu agama Islam. Allah tidak akan menerima agama yang lainnya. Nanti di hari kiamat, di alam akhirat, agama yang lain oleh Allah tolak, dan mereka akan termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang menyesal, yang oleh Allah nantinya mereka akan dijadikan BBAN. Tahu BBAN? Bahan bakar api neraka. Makanya kita bersyukur dapat hidayah menjadi orang Islam. Pertahankan Islam kita, jangan sampai lepas. Jangan ditukar dengan harta, tahta, dan wanita. Jangan hanya karena gara-gara ingin mendapatkan tahta atau jalan, Islam kita rusak. Dan kita wajib mewariskan Islam kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Kita lihat masih surah 3 Bu, Ali Imran juz 3 ayat 85. Ini lebih jelas lagi. Allah menegaskan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Allah. Kata dalam ayat ini, dan barang siapa yang mencari atau menganut agama selain agama Islam. Ini kata Allah, bukan kata saya. Ada di Quran surat 3 Ali Imran juz 3 ayat 85. Kata Allah, barang siapa yang mencari atau menganut atau memegang agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya agamanya, dan dia di akhirat termasuk orang yang sangat amat merugi, sangat amat menyesal. Tapi penyesalan di akhirat sehebat apapun tidak ada terlambat. Yuk kita jaga Islam kita dengan cara jangan meninggalkan sholat yang kita kerjakan sehari semalam 5 waktu, termasuk sholat Jumat bagi kaum bapak-bapak, itu dapat menjaga keislaman kita. Kalau orang Islam tapi selalu meninggalkan sholat, nanti step by step, koliran, lama-kelamaan Islamnya akan rusak. Dan dikhawatirkan manakala meninggal dunia sudah tidak dalam keadaan beragama Islam, walaupun di KTP-nya Islam. Kenapa? Karena dalam keterangan la yahrusullahu bi islamihi, ayat tarikus sholat, Allah tidak akan memelihara, Allah tidak akan menjaga, Allah tidak akan menjaga, memelihara keislaman seseorang apabila ia meninggalkan sholat. Jadi sholat yang kita kerjakan itu membentengi Islam kita, menjaga keislaman kita. Bahkan sholat ini, sholat 5 waktu menjadi sendi dasar agama yang paling mendasar, yang apabila ditinggalkan menyebabkan kita mati kafir.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Ad-Dailami dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Urul Islam wa qaiduddin salasun." Baman taraka wahidan minhunna, baman taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafir. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa salatul maktubah wa shaumu Ramadan. Ini hadis Rasulullah bersabda, sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang paling fundamental itu ada 3. Yang pertama sholat 5 waktu, yang pertama syahadat, yang kedua sholat 5 waktu, yang ketiga puasa Ramadan. Kata beliau, paman tarakaha wahidatan minhunna fahuwa biha kafir. Barang siapa yang meninggalkan satu dari yang 3 perkara tersebut tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum agama, fahuwa biha kafir, maka dengannya dia bisa menjadi kafir. Nauzubillah min. Orang kafir tepat kembali ke neraka. Allah sudah menyediakan neraka untuk membakar orang-orang kafir. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang itu. Jadi dari rukun Islam yang 5 yang menjadi sendi dasar agama 3. 1 syahadat, 2 sholat 5 waktu, 3 puasa Ramadan. Nah kalau zakat itu mah bagi yang punya harta dan hartanya mencapai nisab. Kalau nggak punya harta, miskin, melarat, fakir, nggak wajib zakat pun. Tapi syahadat, sholat, puasa Ramadan, miskin kaya tetap wajib. Makanya jangan sampai begini, Bu, jangan sampai kita mau sholat nunggu kaya dulu. Kenapa sih kamu nggak sholat? Saya boro-boro sholat masih susah, hidup cari makan aja susah. Terus kapan kamu sholat? Apa nunggu sholatin kamu? Enggak lah. Terus kapan kamu sholat? Nanti aja kalau udah kaya. Akhirnya kaya kagak, sholat kagak, butuh modal. Kasihan deh lo. Masa mau sholat nunggu kaya dulu? Syahadat, sholat, puasa Ramadan itu kaya, miskin, pejabat, rakyat, kopral, jenderal, kiai, santri tetap wajib. Tapi kalau zakat wajib kalau kita punya harta dan hartanya mencapai nisab. Kalau nggak mencapai nisab nggak wajib zakat. Contoh emas, zakat emas. Kita punya emas cuma 10 gram, nggak wajib zakat, Bu, karena belum mencapai nisab. Nah, nisab zakat emas itu 93 gram. Kalau kita punya emas 93 gram baru wajib zakat. Kalau punya emas 1 gram mah belum, nggak wajib. Buat kita aja masih kurang. Pak Ustaz, saya punya emas berat banget, lebih dari 100 gram. Mas apa? Mas Kono, suami saya. Itu wajib zakat juga Mas Kono. Udah zakat aja 1.000. Zakatnya siapa buat ke janda. Enak ada Pak Ustaz. Terus ibadah haji wajib kalau mampu. Kalau nggak mampu wajib enggak? Nggak wajib. Agama nggak memaksa. Wajib itu bagi yang mampu, ya, punya bekal untuk keluarga yang ditinggal dan selama kita berada di tanah suci Mekah, punya bekal untuk kita selama di tanah suci Mekah dan punya bekal untuk pulangnya. Nah, kalau punya bekal cuma buat berangkat doang, istri di rumah kelaparan, dosa ibadah hajinya. Ya, berangkat ke tanah suci Mekah, tapi istrinya ditinggalin dalam keadaan kelaparan, anaknya kelaparan sampai istrinya ngemis minta-minta, dosa. Atau berangkat bisa, pulang nggak bisa. Nah, akhirnya salah di pengemis. Nah, nggak wajib kalau nggak mampu. Tapi syahadat, sholat, puasa itu wajib.
Makanya yang dari rukun Islam yang 5 yang menjadi sendi dasar agama yang paling fundamental 3, 1 syahadat dan 2 sholat, 3 puasa Ramadan. Kata beliau, paman tarakaha wahidatan min hunna fahuwa biha kafir. Rasulullah menegaskan, maka barang siapa yang berani meninggalkan 1 dari yang 3, maka dia akan menjadi kafir. Nauzubillah min. Berarti kalau kita meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan, melepaskan syahadat, berarti keislaman kita akan lenyap, akan lepas dari badan kita secara otomatis. Maka yuk jaga keislaman kita dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa a'tini marifataka, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang kutuju, ridhomu yang ku cari, berikanlah kepadaku kemampuan untuk dapat aku mencintaimu, kemampuan untuk dapat makrifat kepadamu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi yuk kita perkuat iman kita, kita jaga Islam kita jaga Islam kita dengan cara jangan meninggalkan sholat dan dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah. Beliau bersabda dalam hadis, jadidu imanakum. Kata beliau, wahai para sahabatku, perbaharuilah, caslah imanmu, perkokohlah imanmu, perkuatlah imanmu. Bu, kalau ibu punya HP nggak pernah dicas, kira-kira HP-nya bisa dipakai nggak, Bu? Pasti HP-nya mati, ngedrop. Kalau HP-nya mati berarti HP-nya nggak berfungsi, nggak bisa menerima telepon ataupun menelepon, nggak bisa apa. Padahal HP-nya masih baru karena nggak pernah dicas. Sama, Bu, iman kita supaya berfungsi, supaya menjadi kekuatan dalam diri kita harus dicas. Mencas iman, memperbarui iman. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana menjadi berimanana? Ya Rasulullah, bagaimanakah caranya kami memperbaharui atau mengecas iman kami? Beliau bersabda, bikasroti qauli la ilaha illallah. Mengecas iman kita, memperbaharui iman kita supaya kuat, kokoh karang di tengah lautan pasang, maka perbanyaklah zikir mengucapkan
la ilaha illallah. Yang kedua, kita jaga iman kita, kita jaga Islam kita, Islam kita dengan cara istiqomah mendirikan sholat. Sholli wa Salim daiman ala mada. Sholli wa salim daiman ala mada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wahai kaum muslimin, jangan tinggalkan sholat. Wahai kaum muslimin, jangan tinggalkan sholat. Sholat itu kewajiban, tidak boleh ditinggalkan. Sholat itu kewajiban, tak boleh ditinggalkan. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Siapa tinggalkan sholat, oleh Allah akan dilaknat. Di alam akhirat akan mendapat ajab yang sangat pedih dan sangat menyakitkan. Wajahnya akan dirubah menjadi wajah babi. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Zuhur, asar, maghrib, isya. Bu, ibu bilangnya sholat asar apa asar? Asar. Kalau asar umpama terdiri hurufnya alif fathah sakro cukup fathah sar di asar, berarti artinya bekas, Bu. Jadi kalau ibu sholat asar berarti ibu sholat bekas. Aku niat sholat asar 4 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Ta'ala, berarti artinya aku niat sholat bekas. Memang ada sholat bekas. Nah, jadi asal itu hurufnya terdiri dari huruf ain, shod dan ro. Huruf shod mesti dibaca so, ya. Shod nggak boleh dibaca sa, tapi shod dibaca so. Nah, kan ada huruf hijaiyah kan 28. Abada saja, kodanya rojasa, sa, so, do, tojo, anggo, pako, alamana, waha, la, ayat. Abada saja, kodanya rojasa, so, do, so. Huruf so dibaca so. Asor itu ain, so, dan ro dibaca asor. Jadi surat asor bukan asar. Kan ada Quran surat al-asr wal asri demi waktu, itu hurufnya ain, shod, ro, bukan sa. Jadi yang benar menyebutnya sholat asar bukan asar. Jadi jangan mengikuti
tulisan huruf Latin. Memang asor itu kalau ditulis dengan huruf Latin A S H A R, ashar. Nah itu dibacanya asor, bukan asar, tapi asor. Kalau ada S sama H baru huruf sod. Nah kalau huruf sod berarti dibaca so, jangan sa. Huruf ro boleh nggak dibaca ra? Huruf ro boleh nggak dibaca ra? Nggak boleh, tetap ro dibaca ro. Contoh kayak roy yaro, nggak boleh dibaca kayak rayara. Saroy yaro, nggak boleh dibaca sarayara, nggak boleh. Kalau dibaca begitu rusak baca Qurannya. Ro tetap dibaca ro. Combro, jangan bilang combra. Misro, jangan bilang misra. Nah, kacero, jangan bilang kacera. Ro, nah, asor. Baik, kita lagi kok. Zuhur, asor, maghrib, isya, laksanakan jangan terpaksa. Zuhur, asor, maghrib, isya, laksanakan jangan terpaksa. Apalagi sholat subuh, laksanakan walaupun ngantuk. Apalagi sholat subuh, laksanakan walaupun ngantuk. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Zuhur, asor, maghrib, isya, laksanakan jangan terpaksa, karena itu kewajiban. Jangan merasa terpaksa, itu kewajiban kita. Jadikan sholat sebagai kebutuhan hidup, sebagaimana halnya kita hidup butuh makan. Sama sholat kita hidup juga butuh sholat. Karena kalau nggak sholat kita seperti binatang. Bedanya manusia dengan binatang yaitu sholat. Nah, kemudian apalagi sholat subuh, laksanakan walaupun ngantuk. Saya yakin ibu-ibu kalau tengah malam suka bangun kan? Ya, ibu-ibu tengah malam suka bangun ya? Ngapain bu? Bu ngapain, jujur bu? Jangan ada dusta di antara kita. Jujur bu, tengah malam bangun ngapain? Tahajud apa pipis doang? Pipis apa dipipisin lagi? Pipis doang Pak Ustadz, terus habis pipis ya tidur lagi. Ibu lupa nggak tidur dulu ya. Nah kalau bangun tengah malam ya manfaatkan untuk sholat tahajud, walaupun hanya 2 rakaat. 2 rakaat tahajud tiap malam itu lebih baik daripada 100 rakaat satu malam, tapi kesananya nggak lagi. Maka kata Nabi, Abdul Akmal adwamuha wa inqalla. Amal yang paling abdul, yang paling utama adalah dalamnya, terus menerusnya, kontinunya, istiqomahnya, walaupun sedikit ya. Kalau 2 rakaat selama hidup itu bagus. Dari satu malam 1 rakaat besoknya langsung mati. Banyak sholat. Bu yang terakhir bu, tadi rukun agama ada 3. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Ini yang baru dibahas 1 Islam. Islam itu pembahasannya tuntutan. Ini kalau dibahas nggak habis-habis bu, nggak habis-habis bu. Yang terakhir nih, saya tadi nanya Pak Supri sampai jam berapa? Sampai dengan 6 kurang 10 katanya. Ini ada waktu 2 menit bu. 2 menit saya manfaatkan untuk baca rukun agama yang 3 bu ya. Ya, kita bareng-bareng yang bisa mengikuti, ikutin. Yang nggak bisa udah dengerin doang deh. Rukun agama ada 3.
bareng-bareng rukun iman. Rukun iman ada 6. Pertama iman kepada Allah. Kedua iman pada malaikat. Ketiga iman pada kitab Allah. Keempat iman pada para rasul. Kelima iman pada hari kiamat. Iman kepada qadar, baik buruk qadar itu datang dari Allah. Rukun iman. Sekarang terakhir Bu, rukun ihsan. Kan rukun agama ada Islam, iman, ihsan. Nah sekarang yang terakhir yang ketiga ihsan. Rukun ihsan hanya ada satu, anta'budallah ka'annaka tarahu fa ilam yakun takun tarahu fa innallaha huwa yaraka. Rukun ihsan hanya ada satu, engkau menyembah Allah seakan melihatnya. Bila tak melihatnya, Allah melihatmu. Yakinkanlah di dalam hatimu, Allahu Rabbi innahu yarani mukinu bihi usaddiqu bi qalbi. Allah Tuhan kami, Dia melihatku, aku meyakini di dalam hatiku bahwa Allah itu selalu melihatku. Aku membenarkan di dalam hatiku. Gimana? Kapan saja, di mana saja. Nah itu kapan saja, di mana saja. Bisa kan Bu? Bisa kan Bu ya? Mana? Kapan saja, Di mana saja Allah melihatku, melihat perbuatanku, baik dan buruk yang aku lakukan. Allah melihatnya dan akan membalasnya. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Liqulin Kafi, Kapanal Kafi, Wa ni'mal Kafi. Alhamdulillah. wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya di akhirat, di dalam surga, yaitu berupa
berupa pahala. Dan bahkan siapa yang berbuat dosa, berbuat buruk, berbuat jahat, niscaya ia pun akan melihat, akan merasakan balasannya di akhirat, yaitu di neraka berupa demikian kurang lebihnya, maaf. Terima kasih. Mari kita sama-sama tutup tali kita sore hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita istighfar satu kali. Sunnah wal jamaah wa min ala kalimatit thayyibah la